Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah TWS dari Vivan. Belakangan tuh Vivan cukup agresif ya mengeluarkan line up dari TWS barunya dan gak nyampe sebulan atau mungkin sekitar 1 bulan sejak terakhir gue nge-review TWS Vivan udah mengeluarkan TWS yang baru lagi. Kalau yang sebelumnya yang gue review itu TWS-nya T210NC dan yang kali ini keluar adalah T300ANC. Kelebihannya pastinya dari active noise cancelling yang dimiliki dari Vivan ini, dan ini sampai sekarang, sampai ketika review ini dibuat, ini adalah seri flagship dari TWS yang Vivan miliki karena dia dijual di range harga 700 ribuan. Sebenarnya harganya cukup bersaing ya, atau bisa gue bilang cukup terjangkau buat sebuah TWS yang memiliki fitur ANC tersebut. Oke, awal-awal gue akan bahas sedikit dari build quality dan dari sisi desainnya. Kalau untuk dari sisi desain gue cukup suka karena Vivan T300 ini berbeda dengan adik-adiknya. Dia mempunyai desain yang minimalis dan gak ada brand Vivan sama sekali di case-nya ini. Jadi case-nya bener-bener clean dan ya gue suka sih dari sisi desainnya. Dan untuk build quality-nya, so far ini build quality yang terbaik yang Vivan miliki. Karena untuk TWS harga 700 ribu, gue ngerasa build quality-nya itu cukup rigid ya, cukup solid. Meskipun kalau kalian lihat ya untuk sambung-sambungannya memang dia nggak full presisi banget. Tapi kalau kalian pegang ini cukup berasa solid dan gue nggak ada masalah sama sekali dari sisi build quality-nya. Warna yang gue pegang ini warna putih dan Vivan tuh kalau nggak salah mengeluarkan 3 varian warna untuk T300 ini. Di warna putihnya ini nggak gampang meninggalkan sidik jari atau fingerprint. Terus untuk layoutnya sendiri di bawahnya ada charging yang udah menggunakan USB Type-C pastinya, dan ada satu buah tombol pairing ya di sisi luarnya ini. Dan di sisi depannya ini ada LED indikator, jadi kalau warnanya hijau gini dia menandakan baterainya masih lumayan banyak, dan kalau udah lowbat nanti dia akan kedip warna merah kalau nggak salah. Terus dia juga udah support wireless charging. Jadi kalau kalian punya wireless charging tinggal kalian taruh aja dan dia akan otomatis ngecharge. Kita lihat bagian dalamnya, dia udah menggunakan model in-ear ya, dan kalau kalian lihat dari desain earbudnya ini udah berbeda banget sama adiknya T200 maupun T210, dan ini merupakan kabar baik menurut gue karena fitting di T300 ini menurut gue lebih nyaman dibandingkan T200 atau T210. Ketika gue pakai buat bermain game, buat dengerin musik selama kurang lebih 3 jam, gue nggak mengalami masalah capek atau berasa nggak enak dari sisi fittingnya. Jadi ini fittingnya kebetulan pas banget buat telinga gue. Dan untuk karetnya sendiri gue ngerasa ini bentuk karetnya tuh beda. Dia tuh agak lonjong, nggak bulat seperti TWS pada umumnya. Jadi gue ngerasa ini tuh agak susah kalau pengen kalian ganti aftermarket untuk karetnya ini ya. Jadi sampai sekarang gue terpaksa harus menggunakan karet bawaan dari Vivan T300 ini. Di dalamnya ada kayak warna hitam di sisi baliknya sini, dan ini merupakan sensor. Jadi sensor ini berguna ketika kalian lagi dengerin musik, dan ketika kalian cabut dia akan otomatis nge-pause musiknya atau video yang sedang kalian mainkan, dan ketika kalian pasang kembali ke telinga kalian dia akan otomatis nge-play lagu atau video yang sedang kalian mainkan. Terus pastinya juga udah menggunakan touch sensor yang berada di balik sini. Memang dia nggak ada tanda-tanda sama sekali ya untuk sensornya, tapi dia terletak di sisi bagian atasnya sini, dan touch sensornya pun cukup sensitif kok. Jadi gue nggak ada masalah sama sekali dari touch sensornya, dan touch sensornya itu bisa mengatur kayak play pause atau next or previous lagu yang sedang kalian mainkan ya. Jadi tinggal kalian pencet 2 kali dari sisi kanan atau sisi kiri, dia akan otomatis ngeplay atau ngepause. Terus kalau mau lagu next or previous ya tinggal kalian pencet 3 kali di sisi kanan untuk next dan 3 kali di sisi kiri untuk previous lagu. Terus kalau kalian mau mengaktifkan noise cancellingnya atau ANC-nya tinggal kalian tahan selama 2 detik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan dia ada 3 buah mode, ada mode ANC, ada mode transparency, ada normal mode. Untuk normal mode sendiri seperti TWS pada umumnya, dia basicnya cukup kedap karena dia mempunyai fitting in-ear, dan ketika gue menggunakan mode ANC-nya, gue ngerasa di mode ANC-nya itu cukup baik. Jadi dia bisa meredam kayak suara-suara kebisingan yang konstan
misalkan suara-suara AC, suara kipas itu tuh akan otomatis keredam. Tapi kalau kayak suara-suara orang ngomong dan lain sebagainya, ya gue ngerasa sih lebih bisa meminimalisir aja tapi nggak bisa 100% silent. Untuk performa ANC-nya sih buat earphone TWS harga di bawah 1 juta, gue ngerasa ini udah cukup baik. Vivan sendiri sih ngeklaim dia bisa mengurangi sampai 35 desibel untuk suara sekitar kalian. Dan untuk mode transparansinya sendiri, kalau gue ngerasa di sini tuh nggak sebaik para pesaingnya. Jadi ketika gue menggunakan mode transparansinya, gue ngerasa memang suara sekitar tuh jadi lumayan terdengar, tapi nggak bisa bener-bener jelas seperti di earphone ANC yang pernah gue review sebelumnya. Jadi harusnya untuk mode transparansinya gue ngerasa bisa lebih baik sih performance-nya. Terus di sini juga pastinya udah support dual earbud ya. Jadi tinggal kalian pakai salah satunya juga nggak masalah, nggak harus langsung dua-duanya. Dan untuk drivernya sendiri dia menggunakan single dynamic driver berukuran 10 mm. Untuk Bluetooth-nya sendiri, dia sayangnya masih nggak sebaik adiknya T210NC yang udah menggunakan chipset Qualcomm QCC3040. Di sini tuh masih Bluetooth versi 5 dan masih support SBC atau AAC, dan dia sayangnya belum support aptX. Jadi kalau kalian butuh banget aptX ya kalian tinggal melirik aja adiknya, dan kalau kalian nggak butuh aptX tapi lebih membutuhkan ANC, tinggal kalian lirik aja yang T300 ini. Kekurangannya paling dari sisi latensinya aja. Kalau Vivan sih ngeklaim di sini tetap support low latency sampai 45 ms, tapi dalam pengalaman gue sih latensinya memang nggak sebaik para pesaingnya, terutama dibandingkan adiknya langsung yang QCC3040 itu punya latensi yang jauh lebih baik dibandingkan Vivan T300 ini. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari Vivan Liberty T300MC. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas suara mikrofonnya. Karena Vivan ngeklaim T300MC ini mempunyai built-in mikrofon sampai 6 buah ya. Berarti ada 3 buah di sisi kiri dan 3 buah di sisi kanan. Silahkan kalian lihat sendiri, dari inilah kurang lebih kualitas suara dari internal mikrofon Vivan T300ANC. Dan untuk IP ratingnya dia udah support IP54, jadi dia tahan keringat, tahan hujan, tapi yang pasti kalian nggak bisa cemplungin Vivan T300 ini ke dalam air atau apapun, karena dia basicnya cuma tahan keringat ya, jadi basicnya cuma tahan cipratan air aja. Dan yang terakhir adalah dari sisi baterainya, yang dimana di Vivan T300 ini udah mempunyai kapasitas baterai sebesar 380 mAh di case-nya ini. Dalam pengalaman gue sih earbudnya bisa bertahan sekitar 4-5 jam kalau gue pakai buat main game dengan mikrofon on. Ketika gue pakai buat streaming sama teman-teman gue, dia bisa bertahan kurang lebih sekitar 3,5 jam. Tapi ketika gue nggak pakai mikrofonnya, mungkin dia bisa bertahan hingga 5 jam. Dan untuk case-nya sendiri, kalau Vivan ngeklaim bisa sampai 24 jam, tapi kalau gue pribadi, gue nggak ngetes dari 100% sampai habis. Tapi intinya kalau dari sisi baterainya gue nggak mengalami masalah yang berarti, tapi dengan catatan angka tersebut tuh gue pakai ketika ANC-nya off. Jadi ketika ANC-nya on, otomatis dia lebih boros ya dari sisi baterainya. Dan langsung aja yang terakhir kita bahas mengenai hal yang paling penting pada sebuah TWS, yaitu sound quality-nya. Seperti biasa, mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang punya selera dan pendapat yang berbeda. Gue cukup kaget sih ketika pertama kali gue dengerin suara dari T300 ini, karena sebelum-sebelumnya gue udah pernah nge-review T200, T210. Gue tuh kurang lebih udah bisa menduga-duga karakter yang dipunyai sama Vivan pada line up TWS-nya. Tapi T300 ini gue bisa bilang berbeda dari adik-adiknya, yang dimana kualitas atau signature TWS di T300 ini lebih pas buat selera gue, dan gue cukup happy pertama kali ngedengerin output suara yang dihasilkan dari T300 ini. Overall T300 ini tuh mempunyai kualitas suara yang balance dari high, mid, apa low frekuensinya. Gue ngerasa nggak ada yang berlebih di masing-masing frekuensi tersebut, dan untuk signaturenya dia agak lebih mengarah ke arah
warm. Jadi untuk high frekuensinya gue ngerasa di sini tuh smooth, enak buat dengerin dalam jangka panjang, nggak bikin telinga gue capek, tapi detailnya juga masih cukup terdengar. Meskipun kalau kalian suka dengan high yang lebih ngecering mungkin kalian nggak akan terlalu puas dengerin dari Vivan T300 ini, atau kalau kalian lebih suka karakter yang lebih bright atau high yang lebih extend, ya mungkin kalian nggak terlalu cocok. Tapi kalau buat gue pribadi, gue suka banget dari high frekuensi T300 ini. Jadi nggak terdengar kasar sama sekali atau nggak terdengar sibilance yang mengganggu. Dan untuk mid frekuensinya, gue ngerasa vokalnya di sini juga nggak berasa mundur, tapi nggak berasa juga forward. Jadi gue ngerasa vokalnya juga bener-bener pas. Kalau kalian bandingkan dengan let's say sound pitch True Engine 3SA, vokal di Vivan T300 ini lebih baik menurut gue, karena dia lebih berasa maju dan lebih berasa enak aja buat selera gue. Karena di 3SA itu agak sedikit mundur dan agak sedikit tenggelam sama sisi bassnya, tapi di sini tuh lebih berasa balance dan enak. Dan untuk sisi bassnya, lagi-lagi gue ngerasa untuk kualitas dan kuantitasnya enak di T300 ini. Jadi bassnya memang kalau kalian para basshead mungkin kalian nggak terlalu cocok, karena bassnya di sini nggak sampai sebesar 3SA ya. True Engine 3SA itu lebih punya bass yang lebih berasa deep dan lebih berasa menggelegar secara kuantitas. Tapi kalau di 3SA kan gue ngerasa bassnya tuh kadang bisa sampai ke mid frekuensinya, meskipun di genre-genre lagu tertentu lebih fun. Tapi di Vivan T300 ini gue ngerasa lebih balance suaranya, jadi bassnya itu nggak mengganggu sama sekali dan berasa enak buat segala genre lagu. Untuk technical detailnya juga kayak separasinya juga gue merasa enak. Soundstage-nya gue merasa cukup baik meskipun nggak sampai luas banget. Dan untuk sisi clarity-nya ya memang 3SA sedikit lebih baik dibandingkan Vivan T300 ini. Tapi overall gue merasa untuk range harga 700 ribuan dengan berbagai fitur yang dia miliki, dari ANC-nya, dari baterainya, dari build quality-nya, gue suka sih sama Vivan T300 ini. Dan gue merekomendasikan Vivan T300 ini bagi kalian yang mencari sebuah TWS yang ada fitur ANC-nya dengan sound quality yang proper. Paling yang gue nggak terlalu rekomen atau bisa gue bilang kekurangan di T300 ini adalah dari sisi latensinya, yang dimana latensi di T300 ini nggak sebaik para pesaingnya. Bahkan adiknya sendiri T210 punya latensi yang lebih baik dibandingkan T300 NC ini. Itu aja paling yang bisa gue sharing. Kalau kalian berminat, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis aja di kolom komen. Kalau kalian punya pernyataan atau pendapat yang berbeda mengenai T300 ini, juga boleh langsung sharing di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue.